Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tema yang saya berikan pada saat hari ini adalah mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 42 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 42 ayat 6 sampai dengan 8, firman Tuhan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah kisah tentang Yusuf. Mengampuni dan melupakan. Mengampuni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian memberi ampun, memaafkan, mengampuni kesalahan. Sedangkan melupakan artinya lupakan, tidak ingat, akan menjadikan lupa, menghapus dari ingatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengampuni berarti memberi maaf, mengampuni setiap kesalahan orang, tapi ditekankan bukan hanya kita mengampuni, tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk melupakan setiap kesalahan orang lain, setiap perbuatan yang tidak baik yang mungkin kita rasakan, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mungkin kita berkata itu sangat sakit, sangat menyakiti, bahkan membuat hati saya terlalu sakit mungkin kita berkata. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada setiap kehidupan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengampuni tapi juga melupakan. Kisah ini adalah kisah tentang Yusuf. Bagaimana kita ingat bagaimana cerita tentang Yusuf yang dari keluarganya, dari Yakub, bagaimana apa yang dialami oleh Yusuf di tengah-tengah saudara-saudarinya, di tengah saudara-saudaranya, di tengah kakak-kakaknya, bagaimana dari rumahnya, kenapa dia harus sampai di Mesir. Bukan begitu saja dia sampai di Mesir, tetapi sebelum dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, dia mengalami pengalaman yang pahit terlebih dahulu. Dia mengalami pengalaman yang tidak baik. Dari mana? Dari keluarganya. Dia mengalami aniaya dari saudara-saudaranya, dari kakak-kakaknya. Dia difitnah, dia dijelek-jelekkan mungkin, bahkan dia dimasukkan dalam sumur. Bukan hanya itu aja, tapi yang dilakukan oleh kakak-kakaknya adalah menjual mereka. Dari rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar hingga sampai masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara dia mengartikan satu mimpi kepada seseorang dan dia berjanji akan menolong dia ketika dia keluar, tetapi itu juga tidak terjadi. Tunggu beberapa waktu kemudian baru dia keluar dari penjara, baru dia menjadi seorang pemimpin. Tidak segampang, tidak seketika itu juga dia jadi seorang pemimpin, tetapi dia mengalami banyak hal. Dia mengalami mungkin sakit hati, dia mengalami sakit secara fisik, iya, sakit secara batin, iya. Tetapi bisa kita melihat di sini ada sebenarnya ruang bagi Yusuf untuk membalaskan. Ada ruang, ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya, kepada orang-orang yang pernah menyakiti dia. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak membalas. Kesempatan yang ada tidak dipergunakan untuk balas dendam.
Tetapi di sana katakan ketika kakak-kakaknya, ketika saudara-saudaranya datang, dia mengenal dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu baca seluruhan ayat pasal ini, bagaimana dia sedih, bagaimana dia menangis karena mungkin dia rindu kepada kakak-kakaknya. Karena setelah kejadian ini dari rumahnya sampai dia bertemu dengan kakak-kakaknya ada 20 tahun. Ada 20 tahun lamanya dia baru bertemu. Mungkin ketika itu, ketika kakak-kakaknya menjual dia, umur dia masih remaja, mungkin umur 17 tahun atau masih teenager mungkin. Jadi ketika dia bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi orang dewasa, Yusuf berpakaian Mesir, Yusuf menjadi seorang pemimpin, itu mungkin membuat kakak-kakaknya nggak mungkin ini saudari kami. Tetapi kita kenal, Yusuf mengenal. Sekalipun dia punya kesempatan untuk balas dendam, dia tidak pergunakan hal itu. Mengapa? Bagaimana Yusuf memiliki hati yang mengampuni? Padahal dia punya kesempatan. Dia punya kesempatan untuk balas dendam kepada kakak-kakaknya. Yang pertama, karena Yusuf percaya semuanya Tuhan izinkan. Keyakinan dalam kehidupan Yusuf kita lihat dalam setiap kejadian yang dialami oleh Yusuf. Dia masuk penjara, dia di rumah keluarga Potifar. Di sana pun dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Ketika dia mendapatkan mimpi di rumah kakak-kakaknya, di rumah ayahnya, dan mimpi itu diceritakan kepada ayahnya, diceritakan kepada saudara-saudaranya, karena itu dia difitnah, karena itu dia dimusuhi. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bagaimana Yusuf tidak pernah jauh daripada Tuhan. Bahkan di keluarga Potifar pun dia menjadi seorang kepercayaan. Karena apa? Setiap kepercayaan yang diberikan kepada dia, dia mengerjakan dengan begitu baik. Dia sadari bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dalam penjara pun dia menjadi seorang kepercayaan. Padahal dia tawanan. Tapi dia menjadi kepercayaan, dipercayakan pekerjaannya, dipekerjakan banyak hal, dia dipercayai, dia disenangi. Karena apa? Dalam kesulitan sekalipun dia tetap dekat dengan Tuhan dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala aspek setiap kehidupan kita. Dalam setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan izinkan. Tapi dalam setiap kesulitan yang kita alami, biarlah kita Yusuf menjadi contoh bagi setiap kehidupan kita. Dalam setiap kesulitannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam setiap kesulitan yang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan dan percayai semua Tuhan izinkan. Yang kedua, Yusuf tahu bahwa semua yang dia alami adalah ujian hidup yang akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan karakter seorang raja. Dia tahu, dia mempercayai bahwa itu sebuah ujian yang Tuhan izinkan, adalah ujian bagi hidupnya. Karena apa? Dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia sudah mengalami dulu hal-hal yang lain. Karakternya dibentuk, hidupnya dibentuk. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi kepercayaan, bagaimana mengerjakan hal yang terkecil sekalipun. Ketika dia berada dalam kesulitan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan ketika dia ada di dalam puncak karirnya pun, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu, dia sebelum menjadi seorang pemimpin, dia mulai dari hal yang terkecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita percaya, kita yakini semua adalah sebuah ujian dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin mempersiapkan kita menjadi seorang yang besar, menjadi seseorang yang berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi lingkungan kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Yusuf melihat jalan hidupnya
dengan mata iman yang lebih luas. Yusuf melihat dirinya dari mata iman yang lebih luas, bahwa dia berkata bahwa apa yang terjadi bukan hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi adalah berbicara tentang Tuhan dalam hidupnya, berbicara tentang satu bangsa yang besar, kata firman Tuhan. Bukan cerita tentang dirinya, tapi cerita tentang Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Dia melihat dari mata iman yang sangat luas. Makanya dia katakan Tuhan izinkan. Kalau di dalam kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 di sana katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia melihat dari mata iman yang sangat luas bahwa ini bukan cerita tentang dirinya saja, tetapi cerita tentang Tuhan, cerita tentang pekerjaan Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita bukan cerita tentang kita, tapi bagaimana cerita tentang perbuatan Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Tuhan meminta kita bagaimana kita punya sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati mengampuni dan juga melupakan. Mengampuni setiap kesalahan orang kepada kita. Dan bagaimana kita punya hati melupakan semuanya yang terjadi. Karena apa? Ini bukan cerita tentang kita, tapi cerita tentang perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Kristus yang mengampuni kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita bukan manusia yang sempurna. Seperti Tuhan yang mengampuni kita, yang melupakan setiap kesalahan kita. Tuhan inginkan kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai 32 bagian A di sana katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tuhan mengatakan bahwa segala hal-hal itu, kemarahan, pertikaian, kebencian, lupakan, tinggalkan semuanya. Tapi bagaimana kita punya hati yang mengampuni, bagaimana kita punya hati yang memaafkan. Karena apa? Mengampuni tanpa melupakan itu seumpama kasih yang bersyarat. Kita mengampuni tapi tidak melupakan, seperti halnya kasih kita bersyarat. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah bersyarat. Dia mengampuni kita, Dia melupakan segala kesalahan kita, dan itu yang Tuhan lakukan. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 sana katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mengatakan, kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Karena apa? Kita juga manusia berdosa. Kita butuh pengampunan. Dan itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia punya kesempatan untuk balas dendam, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk memaafkan karena dia tahu semua yang terjadi adalah rencana Tuhan, seizin Tuhan, dan semua itu bukan berbicara tentang hidupnya, tapi cerita tentang Tuhan, perbuatan Tuhan yang baik. Dan sana katakan untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, punya hati mengampuni dan memaafkan dan mengampuni. Sekalipun itu kesalahan yang besar, kita minta kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita diberikan kemampuan itu. Puji Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk melupakan setiap kesalahan, setiap perbuatan yang tidak baik yang mungkin orang lain perbuat, yang mungkin keluarga kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk mengerjakannya, untuk hidup seturut kebenaran firman-Mu, untuk mengampuni setiap kesalahan orang. Dan biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarga GPDS SADE Magelang terus minum air kehidupan, yaitu firman-Mu. Kiranya air kehidupan dari-Mu menjadi mata air di dalam diri keluarga GPDS SADE Magelang yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.